Masih bersama Ibu Tri, kita lanjut ke materi kita yaitu hukum Hooke dan rangkaian pegas. Materi ini masih ke dalam pokok materi kita yaitu elastis. Jadi ini lanjutannya ya. Oke, langsung aja. Jadi di sini ada hukum Hooke. Apa sih hukum Hooke? Apa yang kalian lihat ini adalah pegas ya, pegas pada posisi pertama dan pegas pada posisi kedua. Pegas pada posisi pertama itu yang sebelum diberi beban. Beban ini beban F ya, saya kasih nama di sini beban F. Setelah dikasih beban maka pegasnya akan mengalami pertambahan panjang. Jadi yang ini pertambahan panjangnya, maka pertambahan panjangnya kita sebut dengan delta Y. Oke. Ini Y mula-mula, kemudian ini setelah ditarik. F-nya boleh sama dengan W ya. WW itu gaya berat, gaya yang arahnya ke bawah, atau tarikan yang arahnya ke bawah gitu ya, oleh gaya gravitasi. Jadi hukum Hooke itu bagaimana, Bu? Oke, kita bahas. Jadi hukum Hooke menyatakan bahwa gaya, ini gaya, saya kasih nama. Gaya boleh F, boleh W ya. Kalau dia ke bawah berarti gaya berat. Gaya F itu akan sebanding dengan pertambahan panjangnya, sebanding nulisnya gini, sebanding dengan pertambahan panjangnya delta Y, maka bisa disebutkan bahwa gaya itu sama dengan K dikali delta Y. F itu gaya tarikan atau dorongan, satuannya apa? Newton. K itu tetapan pegasnya, tetapan pegas, satuannya apa nanti ya. Yang ini pertambahan panjang, panjang berarti meter ya. Pertambahan panjang, satuannya apa? Satuannya adalah meter. Maka ini adalah persamaan hukum Hooke, harus selalu diingat ya. Jadi K-nya bagaimana? Kalau dibuat K-nya ya begini dong, tinggal dibalik aja. F per apa? Delta Y. F per delta Y. Boleh menuliskannya begini. K itu adalah konstanta pegas atau tetapan pegas, boleh. Jadi ini satuannya apa? Satuan, ya udah ini tulis aja dulu satuannya apa? Newton. Ini satuannya meter. Berarti satuan untuk K adalah Newton per meter. Paham? Oke. Kalian harus selalu ingat ini ya, rumus hukum Hooke ya. Oke. Nah, kalau yang begini posisinya bagaimana? Ini sama aja. Kalau yang tadi vertikal, kalau yang ini horizontal atau mendatar. Rumusnya tetap sama. Ini pakai delta X pertambahan panjangnya. Kemudian K-nya sama dengan min K kali delta X. Bu, kenapa ini jadi minus? Sebenarnya yang tadi minus juga, karena ini sebenarnya gaya pemulih ya. Gaya pemulih itu gaya yang menyebabkan bendanya kembali ke bentuk semula. Kalau kalian narik pegas, nih ditarik dengan gaya F, maka gaya pemulihnya akan melawan kembali ke bentuk semula. Jadi makanya ini disebut gaya pemulih. Tapi kalau dalam aplikasinya kalian tidak perlu menyebutkan minusnya ya, langsung aja F-nya sama dengan K kali delta X. Kok ada delta X, delta Y, delta X, delta Y, jangan dipermasalahkan. Ini delta X karena dia horizontal, kalau dia vertikal berarti delta Y. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah rangkaian pegas. Ini ada dua buah posisi pegas, ini posisi 1, yang ini posisi 2. Kira-kira mana yang lebih mudah ditarik? Posisi 1 atau posisi 2? Iya, benar, posisi 2. Posisi 2 lebih mudah, lebih gampang, tidak berat, Bu. Posisi 1 berat. Nah, posisi 2, posisi 1 itu namanya rangkaian paralel. Posisi 2 namanya rangkaian seri. Oke, kita bahas. Nah, saya bahasnya rangkaian seri dulu ya. Ini rangkaian seri. Seri itu artinya disambung aja. Nah, tugas kalian adalah mencari nilai K. Masih ingat persamaan hukum Hooke yang pertama tadi? F-nya itu sama dengan K kali delta. Kita pakai delta X apa delta Y? X aja ya, nggak apa-apa, sama aja. Nah, rumus ini akan selalu digunakan. Oke, jadi kalau posisinya seri seperti ini, maka yang sama adalah apa? Yang sama adalah bukan pertambahan Pak, gayanya ya, gayanya akan sama. Nih, F-nya atau W.
boleh aja kamu tulis F, boleh. Jadi maka F-nya delta X-nya akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya, maka delta X-nya, delta X untuk total seri, saya kasih nama seri karena dia bentuknya seri, maka sama dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3. Oke, delta X1 untuk K1. Maka rumusnya ini bisa dijadikan begini. Delta X sama dengan F per K. Ya, dibalik ya. Maka bisa kita masukkan ke dalam rumus F per K seri, K total untuk seri sama dengan F per K1 ditambah F per K2 ditambah F per K3. Maka F-nya bisa kalian keluarkan, F bisa dikeluarkan, jadi ini tinggal 1 per K1 ditambah 1 per K2, nih F-nya dikeluarin, ditambah 1 per K3. Coret yang bisa apa? Iya, betul, F. Berarti ini 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Nah, ini adalah untuk persamaan serinya. Jadi K total seri, ini K total seri ya, sama dengan ini. Paham? Oke, jadi nanti kalau mau masukkan ke rumus ya udah kembali lagi ke sini. Misalnya ditanya berapa pertambahan panjangnya total, ya udah masukin ke sini lagi. Masukkan dia yang K serinya. Nih. Atau Ibu bikin gini. Jadi untuk F sama dengan K seri dikali delta X. Paham? Oke, lanjut. Sekarang kita ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu artinya rangkaian bercabang nih. Nggak disambung tapi apanya yang sama? Pertambahan panjangnya yang sama antara K1, K2, K3. Ya, nggak mungkin kan panjang sebelah? Ya. Maka kalau di rangkai paralel yang sama pertambahan panjangnya, yang beda gayanya. Nih. Jadi F-nya itu nanti sama dengan F paralel F1 ditambah F2 ditambah F3. Kalau ada 4 Bu, ya udah tambahkan F4. Kalau ada 5 tambahkan 5. Gitu. Tetap ingat rumus ini. K kali delta X, hukum Hooke. Ya. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. Berarti F-nya K paralel dikali delta X sama dengan K1 dikali delta X ditambah K2 dikali delta X ditambah K3 dikali delta X. Delta X-nya kok sama Bu? Ya sama lah, dia kan nggak mungkin panjang sebelah nih, ya kan? Oke, boleh dikeluarkan delta X-nya. Delta X dalam kurung, ini dikeluarin, berarti sisa K1 tambah K2 tambah K3. Jadi apa yang bisa dicoret? Iya, delta X bisa dicoret. Jadi sisa K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Ini untuk persamaan paralel. Jadi nanti kalau ditanya pertambahan panjangnya, ya tinggal masukin aja ke rumus awal. K paralel dikali delta X. Gitu. Oke? Oke, kalau gitu lanjut lagi. Nah, bagaimana kalau rangkaiannya campur, Bu? Yang atas apa nih, yang ini dirangkai paralel. Yang paralel nanti dirangkai ke seri. Jadi kalau seperti ini pandai-pandai ya. Jadi kalau ini berarti kita paralelkan dulu. Jadi diparalelkan dulu. Jadi KP-nya langsung aja. K paralelnya ini KP nanti sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Terus masukkan, kalian nanti tinggal masukkan angka-angkanya ya. Kemudian diserikan dengan K4. Berarti seri berarti 1
1/K seri, nih untuk totalnya sama dengan 1/Kp, kayak yang diparalelkan, ditambah 1/K4. Nih. Jadi untuk F-nya ya udah, atau K total ini ya, K total. Jadi K totalnya kali delta X. Paham? Angkanya bagaimana, Bu? Ya udah tinggal masukin. K total ini sama. Ini K total. Apakah seri selalu K total, Bu? Enggak lah, tergantung nanti posisinya bagaimana. Oke, sekarang soalnya seperti ini. Ibu kasih contoh. Misalnya K-nya nilainya berapa? Misal K nilainya, jika K sama dengan 200 Newton per meter, tentukan yang ini masanya berapa? 110 kilo aja lah ya, kilogram ya. Berarti nanti kalian cari W-nya nih, W atau F. W-nya apa? W-nya M kali G ya, masukin G-nya 10. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan pertambahan panjang pegas. Panjang pegas. Silahkan kalian cari ya. Jadi caranya bagaimana, Bu? Ya udah, yang ini kita apain dulu? Yang ini diparalelkan dulu. Jadi ini K untuk P1 paralel 1, yang ini juga diparalelkan dulu, baru disambung. K paralel 2. Cari K paralel 1 dulu, K ini, dan K cari, baru diserikan. Nih nilai K-nya udah ada sama semua, baru diserikan. Keduanya nih baru diserikan. Baru dapat seri, baru kamu tentukan ke sini. K total kali delta X. Yang ditanya apa? Pertambahan panjang. Pertambahan panjang berarti apa? Delta X. Berarti delta X-nya F per K total. Silahkan cari ya. Masukin ke classroom. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.